Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan bukti dugaan gratifikasi yang diduga diterima Oknum Jaksa Pinangki Sina Malasari. Pinangki diduga pernah bertemu terpidana korupsi Joko Chandra di luar negeri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyambangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Kamis kemarin. MAKI menyerahkan dokumen dugaan gratifikasi yang diterima Oknum Jaksa Pinangki Sina Malasari. Dokumen berisi bukti perjalanan ke luar negeri yang dilakukan Jaksa Pinangki. Pinangki Sina Malasari merupakan oknum jaksa yang terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2019. Dalam perjalanan tersebut, Pinangki diduga bertemu terpidana korupsi Joko Chandra. Pinangki telah dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Kejaksaan Agung kini tengah menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat sore Bang Boyamin. Jadi kemarin apa saja Bang berkas yang diserahkan Bang? Ya, ini kan permulaannya dari Jaksa Agung Muda Pengawasan kan diserahkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Artinya ini kan akan diproses hukum. Nah, untuk memperkuat itu, saya menyerahkan sepotong dokumen, sepotong informasi, sepotong analisa dan fakta gitu loh. Jadi ini dalam rangka melengkapi. Yang pertama adalah dokumen atau catatan terkait perjalanan Oknum Jaksa Pinangki ke Kuala Lumpur 2 kali dalam rangka ketemu Joko Chandra. Pertama tanggal 12 November, itu bahkan berangkatnya dari Singapura ke Kuala Lumpur siang. Terus malamnya langsung balik kepada Singapura. Terus kedua, tanggal 25 November, itu berangkat dari Jakarta pagi-pagi, langsung ke Kuala Lumpur pakai Garuda. Nah, ini persoalannya justru yang agak aneh adalah, untuk tiket perjalanan Anita yang tanggal 25 November tadi, itu justru dibiayai oleh Oknum Jaksa Pinangki. Kan mestinya agak aneh nih, kan gitu kan? Mestinya kan malah Anita yang membiayai, kan gitu kan? Nah, nampaknya ini ada sepotong lagi informasi bahwa kenapa Anita membiayai itu, karena satu, dugaannya ada pamrih, karena apa, nanti dari Joko Chandra ada dugaan janji. Nah, juga kedua, ada dugaan yang berkaitan dengan juga akan diberikan sejumlah materi. Nah, nampaknya meskipun saya belum bisa punya bukti adanya pemberian materi, tapi setidak-tidaknya ini secara logika awam, logika umum ini adalah pemberian janji. Karena dalam pasal-pasal korupsi itu kan ada yang dinamakan pemberian atau penerimaan janji. Itu aja sudah dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Sehingga menerima janji atau akan diberikan janji. Ini kan pada posisi yang bisa ditelusuri ke sana nantinya. Karena pikiran saya dalam logika awam itu tidak mungkin ini alasan menolong, alasan membantu, alasan apapun begitu kemudian kalau tidak ada pamrih gitu kan. Ya lebih besar lagi misalnya kemudian ya tiket yang pertama itu dibiayai siapa, yang tanggal 12 yang tanpa Anita itu kan. Kalau tahu itu misalnya dari kantongnya Pinangki sendiri, tapi kan ada orang yang ikut gitu kan, apakah bayar sendiri-sendiri misalnya. Itu pun karena nggak mungkin juga tidak ada motif gitu. Baik, berkaitan dengan dugaan pemberian janji misalnya. Pak Boy, dari potongan-potongan cerita yang telah Anda sampaikan ke kepolisian, apakah ini bisa melit atau membawa ke kemungkinan adanya pejabat negara lain yang juga terlibat dalam kasus red notice ini? Kan tadi ke kejaksaan dulu yang saya serahkan itu kan, untuk berkaitan dugaan gratifikasi maupun dugaan janji. Sudah saya serahkan sepenuhnya, nanti
saya menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Jampitsus untuk mengembangkan apakah ada yang lain terlibat atau tidak gitu. Tapi bukti-bukti saya sementara itu terkait dengan Oknum Jaksa Pinangki. Kalau yang terkait dengan red notice itu nanti juga saya kan sudah sejak awal bahwa ada dugaan sesuatu yang penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemalsuan. Kenapa? Kejaksaan Agung masih meminta DPO kok gitu kan, dan ini justru di NCB Interpol itu malah justru meminta dihapuskan status red notice gitu kan, dan juga akhirnya cekal juga dihapus gitu kan. Nah ini justru Barreskrim sudah selangkah lebih maju karena sudah penyidikan. Artinya itu kan berarti dugaan adanya aliran dana itu sangat kuat gitu kan. Kalau di Kejaksaan Agung kan baru penyelidikan gitu. Baik, Bang Boy, tadi Anda katakan bahwa Jaksa Pinangki ini 2 kali berangkat ke Malaysia dari Singapura dan juga dari Jakarta. Apakah ketika keberangkatan ini Jaksa Pinangki hanya sendiri atau turut didampingi mungkin dengan oknum jaksa yang lain atau pejabat kejaksaan yang lain? Catatan saya tidak ada. Justru yang pertama bersama seorang swasta yang katanya pengusaha begitu dari catatan saya. Yang kedua bersama satu orang itu tadi pria yang katanya perusahaan bersama Anita. Jadi belum ada catatan yang terkait dengan oknum jaksa yang lain atau siapapun yang terkait di Kejaksaan Agung. Baik, untuk melakukan kegiatan seperti ini dalam tanda kutip menyembunyikan buronan selama 11 tahun, membuatnya terkesan invincible dengan bisa keluar masuk Indonesia, itu butuh proses yang cukup panjang atau melibatkan banyak orang atau tidak, Pak Boy? Maksudnya banyak pejabat di kejaksaan maupun di kepolisian menurut Anda? Saya kan mengistilahkan ular kecil dan naga. Kalau melibatkan banyak orang, pasti melibatkan banyak orang. Tapi perannya masing-masing ini apakah dia berdiri sendiri atau bagian dari orkestra. Tapi juga orkestra pun juga melibatkan banyak di luar sana gitu. Bisa aja oknum jaksa ini cuma sendirian. Karena dia istilah saya itu buka warung sendiri misalnya. Di kepolisian pun misalnya juga bisa yang surat jalan itu istilahnya kan itu katanya dibuat-buat sendiri, diketik-ketik sendiri kan gitu kan. Berarti kan dia buka warung sendiri. Nah, NCB Interpol nggak tahu nanti siapa yang malah justru mendapatkan aliran dana kan. Terus juga imigrasi, itu kan janggal pembuatan paspor misalnya. Itu kan, tapi meskipun sendiri-sendiri tapi kan satu rangkaian gitu. Jadi ini mudah-mudahan gitu kan, Barreskrim maupun Kejaksaan Agung mampu mengungkap kalau memang ada peran orang-orang lain juga. Pasti setidaknya dipanggil sebagai saksi, kalau diduga terlibat ya berarti turut serta melakukan sebuah tindak pidana mulai dari pemalsuan, menyembunyikan buron, menghalangi penegakan hukum, mungkin juga dengan pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan pemalsuan berdasarkan kewenangan tanpa harus ada uang yang merugikan negara. Itu juga diatur di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Apalagi kalau ada dugaan aliran dana gitu. Ini justru lebih parah lagi itu. Menurut Anda Jaksa Pinangki ini bekerja sendiri atau dalam satu tim atau tadi Anda menyebutnya orkestra gitu? Ya kalau dari unsur jaksa, dokumen yang saya punya itu dia baru sendirian. Baik, Bang Boy tadi meminjam istilah Anda ada ular kecil kemudian naga, artinya memang ada naga yang besar yang mengatur skenario ini sedemikian rupa, begitu menurut Anda Bang Boy? Ya ada sih. Aduh ini ada telepon masuk ini. Sorry. Halo. Ya silakan, Bang Boy. Ya kelihatan ya. Karena ini kan Pinangki, ada Brigjen PU, terus mungkin di NCB ada, terus imigrasi dan lurah itu bagian ular kecil. Tapi ada yang mengatur tadi misalnya yang berkaitan justru yang menemani oknum Jaksa Pinangki dan Anita 2 kali perjalanan. Itu nampaknya dia penghubung dengan Joko Chandra. Terus nanti misalnya di Barreskrim ini ada penghubungnya lagi. Di imigrasi bisa jadi ada penghubungnya yang semua itu mengerucut kepada kepentingan Joko Chandra. Siapa yang menemani itu tadi Bang? Halo? Iya Bang Boy? Ya. Tadi Anda katakan ada yang menemani siapa Bang? Ya tadi yang seorang laki-laki yang pernah kemarin saya sebut oknum itu namanya R, orang swasta dan pengusaha ini. Nah ini kan sudah mulai mengerucut, mulai ada swastanya dan pengusaha. Itu kan berarti sementara Joko Chandra juga pengusaha besar. Paling tidak ada pengusaha second lainnya kan gitu kan. Ya kalau bicara ujungnya naga ya tetap Joko Chandra karena yang berkepentingan kan Joko Chandra.
Baik Pak Boy, menurut Anda selama 11 tahun Joko Chandra menjadi buronan, apakah baru tahun ini bulan Mei hingga Juni aja dia kembali ke Indonesia atau melintasi Indonesia, atau dari sebelum-sebelumnya memang sudah tapi tidak terdeteksi saja? Kalau berdasarkan paspor yang Papua Nugini, saya kan punya foto yang tahun 2019, itu hanya berputar di Malaysia, Cina, Thailand, gitu aja. Tidak pernah ada yang masuk ke Indonesia. Artinya memang dia berani masuk itu kan setelah status tekalnya dihapus karena ada ini tadi pemberitahuan dari NCB Interpol bahwa red notice-nya hapus. Nampaknya dia baru masuk setelah itu NCB Interpol mengirim surat kepada imigrasi dan imigrasi kemudian menghapus tekalnya. Baru itu dia baru masuk. Itu pun masuknya ternyata juga mengendap-endap, tidak lewat pos lintas batas resmi, ternyata lewat jalur tikus di Endrikong. Gitu. Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI telah bergabung bersama kami di News Sore.